Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyembah Allah yang kudus. Kami menyembah Allah yang dahsyat. Kami menyembah Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa untuk persekutuan yang indah malam hari. Biarlah Roh-Mu terus bekerja atas kami. Dan sebentar Tuhan Yesus kami akan membaca dan merenungkan firman. Dan biarlah firman itu kembali menjadi kekuatan buat kami semuanya. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hidup dan bencana hati kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh pengucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Silakan duduk. Seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun Anda berada. Saya akan membacakan satu ayat buat kita malam hari ini. Saudaraku, kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam kitab Yakobus pasal yang kelima, ayat 16. Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16. Ya, Yakobus pasalnya yang kelima, ayat yang ke-16. Sudah dapat semuanya? Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Terima kasih. Dikatakan demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudaraku yang kekasih, yang paling kita soroti malam hari ini adalah doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saya minum dulu ya. Barang siapa yang haus, minumlah. Barang siapa yang rindu firman Tuhan, datanglah. Saya akan minum dulu ya. Haleluya. Baru mantap. Saudaraku yang kekasih, dikatakan doa orang yang benar. Berarti saudaraku, bukan karena kita pintar berdoa, bukan karena kita pintar mengemas sebuah bahasa, kalimat-kalimat yang menarik dalam doa, kalimat-kalimat yang begitu secara teologis dikemas, sehingga orang berkata mantap kali dia kalau berdoa. Saudaraku, itu tidak terlalu penting dalam hal itu. Tetapi dalam hal kita berdoa, yang dibutuhkan di tengah-tengah sebuah pergumulan, yang dibutuhkan di tengah-tengah sebuah masalah, yang dibutuhkan dalam setiap perjalanan hidup, di mana kita merindukan jawaban Tuhan, di mana kita merindu menerima pertolongan Tuhan, di mana kita rindu menerima mukjizat Tuhan, maka intinya Bapak Ibu Saudaraku adalah bukan karena hanya sekedar berdoa, tetapi ada hal yang penting di balik daripada pribadi orang yang berdoa itu. Apa itu dikatakan? Doa orang yang benar. Berapa banyak Anda diajak untuk berdoa? Berapa banyak persekutuan doa? Berapa banyak di bangsa ini yang sedang berdoa untuk negeri ini? Bahkan bukan hanya buat negeri ini, tapi buat seluruh dunia. Berapa banyak persekutuan-persekutuan yang sedang membangun menara doa. Berapa banyak gereja yang sedang membangun menara doa. Berapa banyak gembala-gembala yang sedang membangun menara doa. Berapa banyak keluarga-keluarga rumah tangga yang sedang membangun menara doa. Tetapi Bapak Ibu, jangan jadikan doamu menjadi sesuatu kegiatan yang sia-sia. Jangan jadikan doamu hanya menjadi sebuah doa, hanya sebagai tugas dan pelaksanaan yang kau lakukan karena engkau orang percaya. Tetapi inti daripada doa itu adalah ada satu hal, ada pribadi yang benar ditemukan di dalam dirimu dan diriku. Katakan amin. Pribadi inilah yang membuat, yang di mana hati Tuhan.
berbelas kasihan, di mana hati Tuhan terbuka untuk Indonesia, untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan, untuk rumah tangga, bahkan untuk dunia. Betapa pentingnya saudaraku kita hidup benar. Bukan betapa pentingnya kita bisa berdoa. Enggak. Tetapi betapa pentingnya kita, pribadi kita itu hidup benar di hadapan Tuhan. Ini yang terpenting. Karena apa demikian? Karena kalimat selanjutnya, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dunia sedang membutuhkan, saudaraku, kuasa daripada Tuhan untuk bekerja buat dunia. Buat negara-negara. Indonesia sedang membutuhkan kuasa Tuhan bekerja, melanda, melawat negeri kita yang kita cintai, yang di mana di tempat ini kita dilahirkan, yang di mana di tempat ini kita dibesarkan, di bangsa ini, bangsa Indonesia yang kita cintai. Indonesia butuh kuasa Tuhan untuk melawat Indonesia. Indonesia butuh kuasa impartasi roh untuk mengalami terobosan. Indonesia membutuhkan kuasa Allah, di mana Allah yang memulihkan Indonesia, dan bukan hanya Indonesia, tapi dunia. Kuasa itu yang kita perlukan, Pak. Tetapi ada beberapa hal yang harus kita lakukan di dalam kita mengimpartasikan kuasa dalam doa. Indonesia butuh doa. Indonesia butuh doa. Pemimpin negara ini butuh doa. Pemimpin kota ini butuh doa. Pemimpin gereja butuh doa. Gereja-gereja butuh doa. Kegiatan pelaksanaan apapun yang terjadi dalam dunia ini butuh doa. Tetapi Bapak Ibu, bukan sembarangan untuk berdoa. Bukan sembarangan untuk Tuhan menyatakan kuasanya kepada kita. Agar Tuhan menyatakan kuasanya buat bangsa ini, agar Tuhan menyatakan kuasanya buat gereja kita, agar Tuhan menyatakan kuasanya atas kota, atas provinsi-provinsi yang ada di bangsa ini, agar Tuhan menyatakan kuasanya atas rumah tangga, atas pekerjaan, atas usaha, atas kesehatan kita semuanya, maka diperlukan doa yang sangat luar biasa, yaitu doa yang pertama adalah doa yang memiliki pribadi yang benar. Pribadinya orang-orang yang datang berdoa itu harus benar di hadapan Tuhan. Bukan seorang penipu. Bukan hanya sekedar pintar ngomong. Tetapi pribadinya yang benar. Makanya Bapak Ibu Saudaraku selalu saya ajarkan. Bukan doa pendeta yang benar. Tapi kalau pendeta itu pribadinya benar, doanya pasti punya kuasa. Sama halnya dengan Anda. Kalau jemaat pribadinya benar, maka Tuhan akan menyatakan, maka Tuhan akan mengimpartasikan kuasanya kepada rumah tanggamu, kepada pekerjaanmu, kepada gerejamu, kepada kesehatanmu, bahkan kepada bangsa ini. Maka kuncinya Bapak Ibu, agar terjadi lawatan Tuhan, agar terjadi kuasa Tuhan buat negeri ini, buat gereja, agar kita kembali berkumpul bersama-sama, beribadah dalam gedung gereja bersama-sama, maka dibutuhkan orang-orang yang benar berdoa. Apanya yang benar? Doanya sudah benar, tapi yang Tuhan butuhkan bukan hanya doanya yang benar, tapi pribadinya yang benar. Katakan bersama-sama, pribadinya yang benar. Doamu sudah benar, Pak. Kau doa buat bangsa ini. Doamu sudah benar, Pak, kau berkati rumah tanggamu. Doamu sudah benar, Pak, kau berkati kota ini. Doamu sudah benar, Pak, engkau berkati pemimpin kota ini. Doamu sudah benar, Pak, engkau berkati pemimpin bangsa ini. Doamu sudah benar, Pak, engkau berkati gereja-gereja Tuhan. Doamu sudah benar, Pak, engkau sudah berkati para pendeta, para hamba Tuhan. Tetapi apalah semua doa itu kalau pribadi kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kota Niniwe, Bapak Ibu Saudaraku, mengapa terjadi pemulihan atas kota itu? Mereka mengalami namanya pertobatan.
Orang yang mau benar, maka kata kuncinya adalah bertobat. Orang yang berjuang dalam kebenaran, kata kuncinya adalah mau berjuang dalam pertobatan. Sehingga kebenaran demi kebenaran menguasai hidupnya. Percayalah kalau jemaat Tuhan, percayalah kalau gereja Tuhan, percayalah kalau hamba-hamba Tuhan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka kuasa Allah akan diimpartasikan buat Indonesia, buat kota, buat provinsi, buat seluruh rakyat Indonesia. Amin. Dia akan memulihkan rumah tanggamu. Dia akan memulihkan ekonomimu. Dia akan memulihkan kesehatanmu. Dan campur tangan Tuhan engkau akan melihat bagaimana tangan Tuhan memulihkan yang sakit, menyembuhkan yang sakit. Bahkan akan terjadi mukjizat demi mukjizat. Akan terjadi perkara-perkara hebat. Akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa. Dan mata umat Tuhan akan terheran-heran melihat keajaiban campur tangan Tuhan. Memulihkan bangsa, memulihkan kota, memulihkan gereja. Bahkan memulihkan negeri ini. Asalkan dia temukan orang-orang yang berdoa pribadinya yang benar. Kalau pribadimu benar, saya yakin dan percaya kalimat yang kedua akan terlalu mudah. Apa kalimat yang kedua dikatakan? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Saya yakin dan percaya kalau Anda hidup dalam kebenaran, keyakinanmu akan kuat, keyakinanmu akan semakin teguh kepada Kristus Yesus. Maka hari ini, supaya Tuhan menyatakan kuasanya buat negeri ini. Makanya hari ini, supaya Tuhan menyatakan kuasanya buat kota kita, buat dunia ini, buat Indonesia, buat pemimpin bangsa kita, buat rumah tanggamu, buat gereja kita, buat para hamba-hamba Tuhan. Maka dibutuhkan, Tuhan sedang membutuhkan orang-orang yang mau berjuang dalam kebenaran. Orang-orang yang mau meninggalkan setiap kehidupan lamanya. Orang-orang yang mau berjuang meninggalkan tabiat kebusukan, kebobrokan kehidupan lamanya. Percayalah, sebagaimana banyak hal yang kita baca dalam Alkitab. Terjadinya sebuah pemulihan dalam sebuah bangsa. Terjadinya pemulihan dalam sebuah kota. Jalan satu-satunya adalah selalu Tuhan katakan bertobat. Para nabi berkata, selalu kalimatnya adalah bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Sama seperti seorang nabi berkata, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kata kuncinya adalah bertobat. Artinya adalah kita pribadi-pribadi yang berdoa, kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau engkau sudah berjuang dalam kebenaran, keyakinanmu semakin kuat. Untuk engkau yakin dan percaya bahwa doamu bukan hanya didengar Tuhan, tapi doamu dijawab oleh Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memberkatiku. Amin. Kita sama-sama bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidup kami aman Tuhan, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang hidupku. Hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bersama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang, amin. Bagi Tuhan musisnyatnya. Dipulih, oh bagi Tuhan, Tuhan tak ada yang mustahil. Percaya
Haleluya. Tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Percayalah, Tuhan akan mengangkat engkau dan memulihkan engkau. Asalkan engkau hidup dalam kebenaran firman Allah, hidupmu benar, maka Tuhan akan memulihkan. Amin. Ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena engkau yang menjaga. Amin. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuat. Bersama-sama katakan, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang, amin. Tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan sekali katakan bersama-sama, bagi Tuhan. Oh, haleluya. Berdiri, memuji, bangkit berdiri, bangkit berdiri, bangkit berdiri, memuji, menyembah Tuhan. Jesus, haleluya. Yarabase, kiarabaharabaho. Kami yakin dan percaya firman memulihkan kami. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan bekerja. Karena kau temukan orang-orang yang benar, orang-orang yang hidupnya pribadinya benar. Haleluya. Saudara ya rase, bekerjalah Tuhan atas kami.
sembah akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Haleluya. Amin. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya dalam hidup kami. Kami mengucap syukur pada malam hari ini, sebab perbuatan-Mu ajaib buat kami. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, lihat ke depan. Kita akan ambil waktu beberapa menit berdoa buat bangsa ini. Kita ambil waktu beberapa menit berdoa buat kota kita, Samarinda, Kalimantan Timur. Kita berdoa beberapa menit buat gereja-gereja Tuhan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Kita berdoa beberapa menit untuk para hamba-hamba Tuhan, para gembala, para misionaris, bahkan buat pemimpin bangsa ini. Kita berdoa beberapa menit Bapak Ibu Saudaraku, buat para tim medis, para dokter, para perawat yang bertugas di garis depan. Dan kita berdoa buat orang-orang yang terjangkit virus corona ini. Kita doakan mereka supaya Tuhan melawat mereka dan semuanya sembuh dan pulang kembali ke rumahnya. Dan kita berdoa buat seluruh jemaat Tuhan. Kita doakan supaya semuanya campur tangan Tuhan menyertai gereja Tuhan GB Karisma dan jemaat Tuhan GB Karisma. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita masuk dalam doa, kita tundukkan kepala sambil merenung.